Seandainya Mustafa Kemal Atatürk saat itu mengetahui, tentulah dia akan menjadi musuh besar dari Mustafa Kemal dan pasti dihukum mati. Saya menyebutnya dia adalah musuh besar Mustafa Kemal Atatürk karena apa yang dia lakukan ini pasti akan mendatangkan hukuman mati bagi dirinya. Syekh Sulaimani atau Sulaiman Hilmi Tunahan adalah seorang asli Bulgaria. Dia lahir di zaman Daulah Utsmaniyah pada tahun 1888. Dan dia ini sebenarnya masih ada garis keturunan dari sang penakluk Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih. Jasa besar dari Syekh Sulaimani atau Sulaiman Hilmi Tunahan ini adalah dia berusaha terus mengajarkan Islam di saat Mustafa Kemal Atatürk melakukan pelarangan terhadap syiar-syiar agama Islam. Syekh Sulaimani, dia adalah pahlawan besar Turki, namun dia tidak populer. Berkat dari usahanya mengajarkan agama secara diam-diam di zaman Mustafa Kemal Atatürk, Islam masih bisa dipelajari di negeri ini. Seandainya Mustafa Kemal Atatürk saat itu mengetahui, tentulah dia akan menjadi musuh besar dari Mustafa Kemal dan pasti dihukum mati. Syekh Sulaimani atau Sulaiman Hilmi Tunahan terus melakukan pengajaran agama Islam meski pada saat itu Mustafa Kemal Atatürk telah melakukan peraturan baru bahwa penyatuan pendidikan sehingga madrasah-madrasah di seluruh Turki dihapuskan. Nah, pada saat itu banyaklah guru-guru madrasah yang menganggur alias tidak punya pekerjaan. Kemudian mereka berkumpul, saat itu sekitar 520 guru berkumpul, dan di situ Syekh Sulaimani sempat memberikan semangat kepada teman-temannya. Satu perkataannya yang sangat fundamental adalah, jika kita mengajarkan agama kepada 2 atau 3 orang saja, berarti kita telah melestarikan agama hingga 50 tahun ke depan. Atau setidaknya kita akan melanggengkan agama untuk 1 generasi saja. Dalam perjalanannya, Syekh Sulaimani terus melakukan pengajaran agama Islam secara diam-diam, meskipun ancamannya adalah kematian. Bahkan teman-teman dekatnya pun enggan untuk diajak berdakwah secara diam-diam ala Utsmani. Hingga saat ini, madrasah-madrasah di Turki masih tetap mengajarkan Islam. Bahkan cabang dari Sulaimani ini berada di luar Turki dan banyak negara. Dan beliau pun menghembuskan napas terakhirnya pada tahun 1959 di masa pemerintahan Perdana Menteri Adnan Menderes. Sekarang kita sudah sampai, ini lokasi makamnya di dalam. Makam Syekh Sulaiman ini memang setiap hari ramai dikunjungi orang. Kalau di Indonesia boleh kita bilang seperti wali lah. Tetapi di Turki ini adab-adab ziarah kubur mereka masih mereka jaga, sehingga kita di sini tidak melihat ada orang yang menaburkan bunga atau berzikir yang berlebihan.